Hai guys. Hai, Assalamualaikum. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru. Kalau dipikir-pikir, bahas perekonomian Indonesia nggak ada habisnya ya. Pasti selalu aja ada hot topics, seperti masalah inflasi, ekonomi politik, dan juga hutang negara. Namun, ternyata masalah ini juga terdapat pada zaman Orde Baru. Perekonomian pada masa Orde Baru mengalami berbagai tantangan seperti inflasi dan protes besar-besaran, karena banyaknya masyarakat pemodal asing yang masuk ke Indonesia. Dengan demikian, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan juga jangka panjang. Dalam program jangka pendek diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program ini dilaksanakan berlandaskan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966. Pemerintah Orde Baru telah melakukan berbagai upaya untuk merehabilitasi perekonomian Indonesia, di antaranya yaitu menanggulangi masalah hutang piutang, menetapkan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang perizinan penamaan modal asing atau PMA, dibentuknya Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI, menggalang dana dan menerbitkan UU penamaan modal dalam negeri, serta kerjasama dengan International Monetary Fund atau IMF. Nah, usaha-usaha tersebut tentunya menunjukkan hasil yang positif, dapat dibuktikan dengan hyperinflasi yang mulai dapat dikendalikan. Yang kedua yaitu program jangka panjang. Pemerintah Orde Baru telah banyak beraksi pada program jangka panjang. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPLITA adalah kebijakan Orde Baru dalam bidang ekonomi yang dimulai pada tahun 1969 sampai tahun 1994. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. REPLITA dibagi menjadi beberapa tahap seperti yang pertama yaitu Pelita 1 dimulai pada April 1963 hingga Maret 1974. Yang kedua, Pelita kedua dimulai pada April 1974 hingga Maret 1979. Yang ketiga, Pelita 3 dimulai pada April 1979 hingga Maret 1984. Yang keempat ada Pelita 4 dimulai pada April 1984 dan Maret 1989. Yang kelima Pelita 5 dimulai pada 1989 sampai Maret 1994. Dan yang terakhir yaitu Pelita 6 dimulai pada tahun 1994. Materi selanjutnya yaitu mengenai kesehatan masyarakat. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Hal ini dimulai dengan perkembangan puskesmas yang bermula dari konsep Bandung Plan dan diperkenalkan oleh Dr. Y. Leimena serta Dr. Patah pada tahun 1951. Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan juga preventif. Konsep Bandung Plan terus dikembangkan dari tahun 1967 sampai 1969 hingga pada tahun 1977 Indonesia ikut menandatangani kesepakatan visi Health for All by the year 2000 di Alma-Ata, negara bekas Federasi Uni Soviet. Lalu, pada tahun 1979 dikembangkan piranti manajerial perencanaan dan penilaian puskesmas yaitu microplanning dan stratifikasi puskesmas. Perkembangan puskesmas menampakkan hasilnya di era Orde Baru. Salah satu indikatornya yaitu semakin baiknya tingkat kesehatan di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1984 dikembangkan Posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu memfokuskan pada 5 programnya yaitu KIA, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita, tetapi juga untuk pelayanan ibu hamil, bahkan pada waktu-waktu tertentu untuk promosi dan distribusi berbagai suplemen gizi. Tak hanya itu, Soeharto juga mengadakan program pembagian susu gratis pada era 1980 hingga 1990. Pelajar-pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama kala itu mengalami sendiri program pemerintah yaitu bagi susu gratis di sekolah. Biasanya, agenda pemerintah ini diadakan 1 hingga 3 bulan sekali sebagai bentuk perhatian Presiden Soeharto pada gizi anak Indonesia. Pasti kalian juga pernah dapat kan? Yang terakhir yaitu perkembangan pendidikan di era Orde Baru.
Tak hanya perekonomian dan kesehatan, perkembangan pendidikan pada masa Soeharto mengalami peningkatan yang sangat pesat. Ada 3 hal yang patut diperhatikan dalam bidang pendidikan pada masa Orde Baru, yakni pembangunan sekolah dasar Inpres, program wajib belajar, dan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Angka partisipasi sekolah dasar sebesar 89,91% pada akhir Pelita 4. Fokus utama saat itu adalah peningkatan indikator mutu pendidikan dasar. Dalam upaya meningkatkan angka melek huruf, pemerintah Orde Baru mengumumkan pemberantasan buta huruf pada tanggal 16 Agustus 1978. Selanjutnya, pelaksanaan program Kejar. Kejar merupakan program pengenalan huruf dan angka bagi masyarakat buta aksara berusia 10 hingga 45 tahun. Salah satu keberhasilan program Catch Up ini terlihat dari menurunnya statistik penduduk buta huruf. Nah, itu dia beberapa perkembangan pada masa pemerintah Orde Baru. Perjuangan pemerintah kala itu patut diberi apresiasi. Sudah banyak usaha yang dilakukan dan berdampak positif hingga saat ini. Oke geng, sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching.